Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bicarakan adalah masih tentang soal dan pembahasan untuk materi fungsi komposisi. Di video sebelumnya untuk soal dan pembahasan fungsi komposisi ini sudah saya sampaikan juga, ada video part 1. Namun di situ yang saya tampilkan atau yang saya bahas adalah mengenai contoh soal dan pembahasan fungsi komposisi di mana fungsinya itu sudah dalam bentuk persamaan ya, atau rumus dari fungsinya. Nah, dari situ kemarin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya fungsi komposisinya itu dalam menyelesaikan masalah fungsi komposisi dalam bentuk diagram panah dan pasangan berurutan. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut dengan nama materi kita yang akan saya selesaikan, yaitu 2 langkah menyelesaikan fungsi komposisi dalam bentuk diagram panah dan pasangan berurutan. Nah, 2 langkah yang saya maksud di sini adalah yaitu langkah masuk dan keluar ya. Enak ya, masuk dan keluar ini sederhana sekali sebenarnya untuk cara masuk dan keluar ini untuk fungsi komposisi dalam bentuk diagram panah dan pasangan berurutan. Nah, lebih rumit yang soal dan pembahasan fungsi komposisi di mana fungsi itu dalam bentuk rumus fungsinya. Nah, untuk diagram panah dan pasangan berurutan ini sangat-sangat mudah sekali. Untuk itu langsung saja kita ke soal. Ya, namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe, di like, dan nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru yang bermanfaat dari saya. Oke, soal nomor 1. Perhatikan diagram panah berikut ini. Ini diagram panahnya. Ya. Nilai dari F bundaran G5 sama dengan titik-titik ya. Nilai dari F bundaran G5 sama dengan titik-titik. Nah, kalau untuk yang rumus fungsi kan ini tinggal dimasukkan ke rumus fungsinya. Nah, ini bagaimana? Berarti ini yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca diagram panah ini. Nah, kita jawab. Nah, ingat ini 2 langkah saja yang akan kita selesaikan. Yang pertama, nah, soalnya ini F bundaran G5 ini artinya bahwa G5 ini masuk ke F. Ya. G5 masuk ke F ya. Bisa ditulis F G5. Ini diterjemahkan juga bahwa G5 dulu yang diselesaikan terlebih dahulu, setelah itu dimasukkan ke F. Ya, G5. Nah, G5 yang mana? Yang ini yang kita selesaikan, ini fungsi G. Yang 5, nah ini G5. Nah, mengarah ke mana? Ke 6. Lihat tanda panahnya ini, G5 ini mengarah ke 6. Jadi nanti G5 ini sama dengan ya, F6. Nah, F6, ya, F6 ini lihat lagi di fungsi F-nya. Nah, F6 sama dengan ke arah mana panahnya? Nah, ke arah mana? Ke 1. Jadi sama dengan 1. Selesai, hanya cukup 2 langkah. Jadi yang dibutuhkan tadi membaca diagram panahnya ini yang mana yang masuk dan mana keluar. Kemana masuknya, kemana keluarnya. Ya, itu cukup ya. Hanya 2 langkah pakai cara masuk dan keluar. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Bentuk lain nomor 2 ini dalam pasangan berurutan. Diketahui fungsi F dan G dalam himpunan pasangan berurutan F 1,32. Seterusnya yang ditanya adalah nilai dari G bundaran F1. Ya, kita jawab hanya 2 langkah. Sekali lagi hanya 2 langkah pakai cara masuk dan keluar saja. Ya, jawab G bundaran F1 ini kita tulis kembali soalnya. Ini sama dengan ya, F masuk ke dalam G. Ya, F-nya masuk ke dalam G. Artinya F1 dulu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Di mana F1 ini domainnya nanti. F1 mana? Lihat, berarti kita fokusnya di fungsi F. F1, nah ini F1 ini berpasangan dengan 3 ya. Jadi di sini ditulis G3. Ya, karena 1 berpasangan dengan 3. Nah, sekarang kita ke fungsi G. Yang masuknya 3, keluarnya berapa? Lihat di sini 3. Ternyata yang keluar juga 3. Hanya 2 baris.
cukup singkat sekali dan sangat mudah. Jadi nilai dari G bundaran F1 itu sama dengan 3 dengan pakai cara masuk keluar. Oke, lanjut nomor 3. Nah, perhatikan diagram panah berikut ini ya. Tentukan nilai G bundaran F5. G bundaran F5. Kita jawab ya. G bundaran F5 ini sama dengan G F5 ya. Fungsi F-nya masuk ke dalam G. Nah, F5 kita lihat fokus di fungsi F ini. Ya, fungsi F. 5 yang mana? 5 ini. Jadi, masuknya 5, keluarnya 8. Jadi, G8. Nah, G8, ini fungsi G-nya. G8 hasilnya mana? 64. Jadi, nilai G bundaran F5 itu sama dengan 64. Mudah sekali, hanya 2 baris. Oke, lanjut. Nomor 4, diketahui fungsi F dan G dinyatakan dalam pasangan berurutan berikut. Ya, F saya segini ya, ini fungsinya 9, 12, 10, 13, 14, 12, 15. Fungsi G-nya 1, 9, 2, 10, 3, 11, 5, 13. Yang ditanyakan nilai dari F bundaran G3 sama dengan T titik. Nah, kita jawab F bundaran G3 berarti dia G-nya masuk ke F. Dengan kata lain, G3 terlebih dahulu yang kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. G3. G3 mana di sini? Oh, G3 itu 11. Ya, G3 ini 3 berpasangan dengan 11. Nah, kodomainnya 11 ya. G3, 3, ini domainnya 3, kodomainnya 11. Nah, F11. Nah, jadi F11. Ini F11 kita lihat lagi di fungsi F. 11 itu berpasangan dengan mana? Oh, 11 itu berpasangan dengan 14. Jadi jawabannya 14. Hanya 2 langkah ya. Pakai cara masuk dan keluar. Nah kan? Gak susah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.